Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi nih alur cerita dari Sword Saint Return ya guys ya. Dan bagi kawan-kawan yang udah lupa dengan alur ceritanya, teman-teman bisa langsung cek di deskripsi di bawah. Di sana udah lengkap baret part-part sebelumnya. Dan juga bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi agar channel ini bisa terus update, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah juga. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Chun Myung terpaksa kabur mati-matian dari Tang Soso yang terus saja mengejar dan mendekatinya. Akhirnya Chun Myung pun kabur ke bangunan paling mewah di keluarga Tang, sehingga Soso pun gak bisa mengejarnya lagi. Tentu aja bangunan itu adalah aula dari kepala keluarga Tang Gunak. Kebetulan Tang Gunak udah menunggu Chun Myung di dalam sana. Setiba Chun Myung di dalam ruangan, Tang Gunak pun bilang, "Apakah udah siap?" kata Tang Gunak sambil menatap Chun Myung dengan sorot matanya yang tajam. Terlihat saat ini mereka sedang berdiskusi sambil meminum teh bersama. Chun Myung komplain pada Tang Gunak dan bilang, "Kok bisa-bisanya si seorang ayah mencoba menikahkan putrinya dengan seorang Taois sepertinya?" BTW, beberapa aliran Taois sangat menginginkan praktisinya untuk disiplin dalam hidup, termasuk disiplin nafsu. Makanya mereka nggak mau menikah. Oke, kita lanjut. Tapi Tang Gunak pun nggak terima dia dituduh memaksa putrinya untuk menikah. Ternyata itu cuma akal-akalan dari Tang Soso doang. Sebelumnya Tang Soso cuma bilang ke ayahnya, "Apa ayah ingin aku akhirnya menikah dengan pria tua dan jelek? Yang perlu ayah lakukan hanyalah mengabaikan ini dan membuatku berkenalan dengannya, itu aja." Jujur Tang Gunak lebih suka sih menikahkan putrinya ini dengan orang yang baik-baik ketimbang orang kuat seperti Chun Myung. Tapi kayaknya dia adalah orang yang kasar dan gak baik, ya menurut Tang Gunak. Tapi posisinya sebagai kepala keluarga Tang menghalanginya untuk berbuat hal seperti itu. Makanya dengan setengah hati dia nggak bisa menolak Soso, tapi juga nggak setuju sepenuhnya. Mendengarkan jawaban itu, Chun Myung mengakui kalau Tang Gunak adalah sosok orang yang cukup menarik, kelihatan pragmatis tapi tetap memegang prinsip idealnya. Dari luar dia terlihat cukup dingin untuk mengorbankan keluarganya sendiri, tapi juga memiliki sisi lembut dalam hatinya. Orang yang berbeda dari Tang Bo, sahabat. Sambil terus menatap Tang Gunak, dalam hatinya Chun Myung bilang, "Gak mungkin seorang yang memikul tanggung jawab besar sebagai kepala keluarga Tang punya sifat seperti Tang Bo sih." Tang Bo bisa ditolerir oleh keluarga Tang sendiri karena bakat bela dirinya yang sangat luar biasa, sehingga membantunya mendapatkan posisi sebagai elder di keluarga Tang. Kalau enggak, dia pasti udah diusir dari keluarga sejak awal pasti. Akhirnya Tang Gunak mulai bicara to the point dan ke pembahasan utama dari perbincangan mereka kali ini. Dia nanya ke Chun Myung dengan serius apa yang dia inginkan dari keluarga Tang. Sebelum memulai negosiasi, Chun Myung mau meluruskan persepsi dulu. Makanya dia tanya balik, apa benar keluarga Tang ingin membentuk aliansi dengan Gunung Berbunga atau Gunung Hua? Tang Gunak juga menyatakan kalau dia memang pengen aliansi dengan Chun Myung, bukan dengan Gunung Berbunga sih. Meski dia tahu kalau Chun Myung itu adalah bagian yang gak terpisahkan dari sektenya. Asal dia bisa aliansi dengan Chun Myung, mendukung Gunung Berbunga nggak akan sulit menurut dia. Tang Gunak menyatakan seperti itulah keluarga Tang sangat menghargai Chun Myung. Mendengarkan itu Chun Myung kurang senang sih. Ya seolah keluarga Tang ini atau Tang Gunak sendiri terpaksa berbuat kebaikan hanya karena dirinya yang kuat dan superior. Tang Gunak juga bilang kalau kekuatan Chun Myung memang mengesankan, tapi masih dalam ranah potensi. Hanya karena anak harimau lahir bukan berarti dia pasti akan tumbuh menjadi harimau dewasa yang kuat. Mengingat itu, Gunung Berbunga nggak bisa bernegosiasi secara setara dengan keluarga Tang. Bahkan kalaupun kau menjadi warrior terkuat di dunia, itu nggak akan mengubah apapun. Hanya karena kekuatan individumu yang kuat, bukan berarti Gunung Berbunga akan menjadi kuat secara keseluruhan. Dan kau mau bilang aku harus memperlakukan Gunung Berbunga dengan setara hanya karena potensimu itu, kata Tang Gunak memberikan tekanan dalam negosiasi mereka. Chun Myung paham maksud dari Tang Gunak ini. Negosiasi memang bukan tentang kesetaraan, tapi tentang kebutuhan yang timbal balik. Chun Myung pun bilang lagi, biar ku perjelas, bukan Gunung Berbunga yang membutuhkan keluarga Tang, tapi keluarga Tang lah yang butuh dengan Gunung Berbunga. Ucapan itu membuat Tang Gunak diam. Dalam hatinya dia bilang, gimana dia tahu untuk mengatakan hal seperti ini. Chun Myung pun berdiri dari kursinya dan pergi mendekati peta Jianghu yang ada di tepi ruangan sana. Dia mengambil sebuah peta dan menaruh peta tersebut di atas meja mereka. Lalu sambil menunjuk ke peta, Chun Myung bilang, "Ini adalah keluarga Tang, bukan? Di bawahnya ada Emei.
dan di atasnya ada Kinchen. Lebih jauh ke kanan ada Wudang dan lebih jauh ke utara ada Zhongnan. Oh ya, di bawah sana juga ada Diachang, tapi mereka nggak relevan di sini karena kehadiran mereka nggak mengubah apapun. Kata Chunmyung yang bikin Tanggunak diam penasaran dan dia berpikir apa yang akan dia katakan. Chunmyung ngelanjutin, sekarang aku bisa ngeliat niat asli dari wajahmu itu. Sambil terus menatap Tanggunak, Chunmyung mengakui dalam hatinya kalau Pak Tua di depannya ini sama ambisiusnya seperti Tangbo dulu. Tapi menjadi kepala keluarga Tang bukanlah posisi yang bisa dianggap enteng. Dalam hatinya Chunmyung bilang apa yang dia inginkan ini jelas, murni pragmatis. Dia hanya bergerak ketika ngelihat keuntungan yang pasti. Orang seperti dia akan aktif mengejar sesuatu yang bahkan dengan resiko kerugian untuknya. Karena Chunmyung lama diam, Tanggunak yang udah sangat penasaran pun langsung nanya, apa yang kau ingin sampaikan sebenarnya? Sambil tersenyum Chunmyung ngejawab, bukankah ini ironis? Kau dikelilingi dari segala arah dan yang mengelilingimu adalah 9 sekte besar yang setara atau bahkan lebih kuat dari keluarga Tang sendiri. Dan jika kau mempertimbangkan anggota sekte pengemis yang tersebar di seluruh Sichuan, waduh, kau benar-benar gak bisa bernafas dalam situasi ini. Tanggunak gak setuju dengan pernyataan Chunmyung yang barusan ini. Secara keluarga Tang dan 9 sekte besar itu gak punya hubungan buruk, bahkan bisa dianggap sebagai rekan ataupun sekutu. Chunmyung pun membalas, ya itu benar ya. Aku tahu. Setidaknya sampai sekte demonik dikalahkan, kata Chunmyung yang membuat mata Tanggunak terbuka lebar. Chunmyung lanjutin, mau 5 keluarga besar kek atau 9 sekte besar kek, ketika ada musuh bersama mereka akan bersatu. Tapi begitu musuh itu menghilang, mereka yang tadinya bersatu akan terpecah berdasarkan kepentingan mereka sendiri dan mencari musuh baru, sekalipun jika musuh itu ternyata adalah sekutu yang berjuang bersama mereka selama ini. 4 keluarga besar lainnya nggak terlalu jadi masalah, keluarga Namgung, keluarga Peng, dan keluarga Moyong. Mereka semua ada di timur sana, tapi cuma keluarga Tang satu-satunya lah yang ada di barat. Lalu semua rute yang menghubungkan keluarga Tang ke keluarga lainnya dikendalikan oleh 9 sekte besar. Dengan kata lain, gak peduli seberapa kuat 5 keluarga besar, pada dasarnya keluarga Tang itu terisolasi dan dikepung, sendirian dikelilingi dan ditekan oleh 9 sekte besar. Itu bukan situasi yang diinginkan keluarga Tang, bukan? Kata Chunmyung yang membuat Tanggunak terdiam 1000 bahasa. Akhirnya Chunmyung menyatakan kalau dalam situasi seperti ini, keluarga Tang butuh teman yang bisa menahan 9 sekte besar dan mendukung keluarga Tang. Sambil menunjukkan posisi lainnya di atas peta, Chunmyung bilang lagi, dan secara kebetulan tepat di belakang Wudang dan Zhongnan ada posisi yang sempurna untuk mengawasi kedua sekte tersebut, dan itu adalah sekte kami adalah sekte Gunung Berbunga. Penjelasan dari Chunmyung barusan membuat Tanggunak mulai berkeringat. Namun Tanggunak masih mencoba menyangkal dan bilang kalau Gunung Berbunga belum ada apa-apanya, bahkan bukan bagian dari 9 sekte besar sekarang. Tapi Chunmyung langsung memotong dan bilang, justru karena kami bukan bagian dari 9 sekte besar lah Gunung Berbunga menjadi sangat berharga, bukan? Aku tahu itu. Kalau kami salah satu dari mereka, buat apa keluarga Tang repot-repot bersekutu dengan kami? Kalian hanya akan menganggap kami sebagai rencana tersembunyi dari 9 sekte besar. Bukankah benar begitu, Lord Tang? Kau mungkin menyebut mereka sekutu, tapi kau tahu lah hubungan kalian gak hanya sebatas itu. Penjelasan itu lagi-lagi membuat Tanggunak berkeringat. Dia membenarkan Chunmyung karena memang itulah kenyataannya. Akhirnya Chunmyung to the point dan bilang kalau alasan sebenarnya Tanggunak ingin membawa Gunung Berbunga adalah untuk menggunakan Chunmyung dan kawan-kawan sebagai penyeimbang 9 sekte besar yang mengepung mereka ini, keluarga Tang. Karena kalau beredar isu keluarga Tang bersekutu dengan Gunung Berbunga, 9 sekte besar pasti akan mulai mengawasi Gunung Berbunga, dan itu akan mengurangi tekanan pada keluarga Tang secara drastis. Mendengarkan itu, Tanggunak bilang dalam hatinya, gila, bocah ini benar-benar melihat segalanya. Dia niat bahkan motifku juga. Aku udah salah menilai dia. Dia bukan sekedar bocah kasar dengan kekuatan yang hebat. Mungkin bukan dia yang berada di dalam telapak tanganku, tapi akulah yang berada di telapak tangannya. Akhirnya Tanggunak pun mengakui semua yang Chunmyung katakan itu memang benar adanya. Kalau begitu, apa yang Gunung Berbunga inginkan sebagai timbal baliknya? Tanya Tanggunak. Chunmyung ngejelasin rasa-rasanya ini nggak adil kalau keluarga Tang mendapatkan keamanan lebih, sementara Gunung Berbunga menghadapi penguasaan yang lebih ketat dari 9 sekte besar karena aliansi ini. Karena itu Chunmyung meminta pertukaran yang adil, bukan pemberian seolah seperti bantuan amal, tapi harga yang wajar, Chunmyung pun bilang dengan tegas, kita perjelas satu hal, aliansi ini bukan keluarga Tang yang berbuat baik kepada Gunung Berbunga, tapi Gunung Berbunga lah yang berbuat baik kepada keluarga Tang. Jadi camkan
itu. Jadi sebelum membahas harganya, hilangkan sikap merendahkan dari kalian-kalian ini. Karena sekarang aku Chun Myung yang mewakili sekte Gunung Berbunga, kata Chun Myung dengan tatapan penuh karisma. Ucapan itu membuat Tanggunak tertegun sejenak, lalu dia bangun berdiri dan memberikan salam hormat layaknya antara ketua sekte. Tanggunak bilang, sepertinya aku salah. Aku Tanggunak, kepala keluarga Tang Sichuan, meminta maaf pada warrior Gunung Berbunga Chun Myung atas ketidaksopananku. Setelah Chun Myung membalas salam hormat tersebut dan menerima permintaan maaf itu, barulah Tanggunak menanyakan dengan sopan apa yang perlu keluarga Tang lakukan agar Gunung Berbunga menerima aliansi ini. Sambil mengacungkan 3 jarinya, Chun Myung menjawab, 3 hal. Pertama adalah senjata. Hah? Senjata? Racun dan senjata rahasia keluarga Tang nggak bisa diberikan kepada orang luar. Kalau kau menginginkan senjata rahasia kami, negosiasi ini nggak perlu dilanjutkan, kata Tanggunak yang langsung keberatan. Tapi Chun Myung dan Gunung Berbunga bukan meminta senjata rahasia mereka sih. Chun Myung pun ngeluarin pedangnya ke atas meja dan menyatakan kalau pedang Gunung Berbunga bukanlah pedang berkualitas bagus, karena selama ini memang Gunung Berbunga nggak punya uang. Memang sekarang ini mereka punya sedikit uang, tapi menemukan pandai besi yang terambil untuk memproduksi pedang berkualitas dalam jumlah yang besar bukanlah tugas yang mudah. Pastinya orang atau tempat seperti itu udah dikuasai oleh sekte kaya yang lain. Kebetulan keluarga Tang punya pandai besi terbaik di seluruh dataran utama. Membuat pedang semudah membalikan telapak tangan bagi mereka kan. Karena itu Chun Myung akan sangat berterima kasih jika keluarga Tang bisa membuat dan memasokkan Gunung Berbunga dengan Plum Blossom Sword. Tanggunak setuju, ini bukan permintaan yang sulit baginya. Lalu yang kedua, Chun Myung meminta diajarkan satu teknik. Lagi-lagi Tanggunak langsung menolak karena teknik rahasia keluarga Tang ini nggak bisa diajarkan kepada siapapun di luar garis keturunan. Chun Myung pun membalas, bukan yang rahasia. Lihat ini, sekarang hanya meninggalkan bekas merah samar, kata Chun Myung sambil menunjukkan luka yang dia dapat dari Tang Pai sebelumnya. Tanggunak mengatakan regenerasi yang mengagumkan, tapi Chun Myung langsung membalas, bukan, obatnya yang bagus. Chun Myung ngelanjutin kalau yang dia inginkan adalah teknik medis keluarga Tang. Permintaan tersebut membuat Tanggunak heran sih, ngapain juga Gunung Berbunga tertarik dengan teknik medis, karena selama ini nggak ada yang pernah berusaha untuk mempelajari teknik medis keluarga Tang. Chun Myung pun ngejawab memang itu nggak diperlukan bagi mereka yang bukan warrior. Toh teknik medis keluarga Tang hanya fokus pada pengobatan internal ki dan luka luar, bukan penyakit dalam. Tapi Gunung Berbunga membutuhkannya, kata Chun Myung yang teringat dengan teknik medis dari mendiang sahabatnya dulu, Tang Bu. Dia membayangkan andai di masa sebelum reinkarnasi Chun Myung tahu teknik medis keluarga Tang saat itu, mungkin dia bisa menyelamatkan beberapa nyawa. Waktu itu dia cuma tahu transfer ki dasar, sehingga sewaktu Chun Myung ingin menyelamatkan Tang Bo yang terkena luka dari tusukan fatal, Tang Bo cuma bisa bertahan sebentar dari energi tambahan Chun Myung untuk memberikan sebuah wasiat, yaitu Hyung, lindungi keluargaku, tolong. Kematian Tang Bo ini benar-benar membekas di hati Chun Myung. Dia sangat menyesal nggak belajar teknik medis yang lebih tinggi. Nyatanya kehilangan orang-orang yang berharga di depan matanya sendiri, perasaan nggak berdaya dan kesedihan tersebut terlalu berat untuk dia tanggung seorang diri meski sekelas Chun Myung sekalipun. Makanya saat ada kesempatan sekarang ini, tanpa ragu Chun Myung memohon dengan sangat agar keluarga Tang mau mengajarkan teknik medis mereka. Lagi pula hal itu akan membawa lebih banyak orang yang akan datang dan pergi dari antar sekte, sehingga bisa sekalian mempererat hubungan mereka. Mendengarkan permohonan tersebut, Tanggunak menjawab, itu bukan tugas yang mudah, karena aku harus meyakinkan para elder terlebih dahulu. Tapi aku akan mengusahakannya gimana pun caranya. Baiklah, sampai titik ini aku bisa mengatasi semua permintaanmu. Tapi setelah mendengarkan kedua permintaan itu, aku khawatir tentang permintaan ketiga dan terakhirnya. Itu pasti yang paling besar, bukan? Chun Myung setuju kalau permintaan ketiga adalah yang terbesar memang. Chun Myung mengatakan baiklah yang ketiga. Setelah aliansi ini terbentuk, maka anggaplah sekte Gunung Berbunga sebagai teman kalian. Spontan Tanggunak kaget dan dia bilang, bukankah itu udah pasti ya? Kita kan sekutu. Tanya Tanggunak keheranan. Chun Myung pun ngejawab, bukan sekutu, tapi teman. Bukan aliansi yang bisa kau buang saat kau nggak membutuhkannya, tapi teman yang bisa kau andalkan di saat kesulitan. Itulah hubungan yang aku inginkan. Ucapan itu masih terdengar asing sih di telinga Tanggunak, karena hubungan pertemanan bukanlah sesuatu yang bisa dijanjikan juga. Makanya Tanggunak nanya lagi, kenapa Chun Myung meminta sesuatu yang nggak punya alasan dibaliknya seperti pertemanan? Sambil memejamkan mata dan mengingat wajah senyum dari Tang Bo, Chun Myung ngejawab, memang nggak ada alasan khusus. Anggap aja ini keinginan sesaatku, kata Chun Myung yang sepertinya ingin mewujudkan wasiat dari Tang Bo dulu. Mendengarkan itu, Tanggunak ikut tersenyum karena selama ini ada banyak orang yang ingin beraliansi dengan keluarga Tang, tapi nggak ada satupun dari mereka yang pernah
bilang ingin berteman dengan keluarga Tang. Tanggunak mengakui permintaan ketiga Chun Myung ini sangat menarik. Tapi karena selama ini keluarga Tang selalu bertindak atas keuntungan dan juga pamrih, Tanggunak meminta pada Chun Myung agar gunung berbungalah yang mengajarkan mereka gimana harusnya hubungan pertemanan itu. Dalam hatinya Tanggunak bilang, seorang teman ya, rasanya jadi canggung. Tapi entah kenapa kata kekanak-kanakan seperti ini bisa menyentuhku. Terlebih lagi karena berasal dari mulut seseorang yang begitu sulit kupahami. Baiklah, aku terima 3 syarat tersebut. Dengan begitu tampaknya aliansi antara keluarga Tang dan Gunung Berbunga udah terbentuk. Sekarang hanya tinggal mengetahui apakah Gunung Berbunga akan menerima kesepakatan ini, kata Tanggunak yang ingin segera menyelesaikan negosiasi ini. Bagi Chun Myung itu gampang, dia tinggal kirim surat ke Gunung Berbunga dan itu akan menyelesaikan segalanya. Mendengarkan itu Tanggunak langsung berdiri. Dia bilang kalau ada banyak yang harus dia lakukan untuk menangani semua permintaan dari Chun Myung sebelumnya. So mulai sekarang dia akan sangat sibuk. Tapi Chun Myung mencegahnya dan dia bilang, tunggu, kau mau kemana? Kita masih dalam negosiasi nih. Hah, negosiasi? Bukannya kita baru aja selesai? Tanya Tanggunak keheranan. Oh, itu kan negosiasi dengan Gunung Berbunga. Kita kan belum negosiasi tentang lukaku ini. Lah, bukannya aku udah memberikanmu Supreme Poison Pill, kata Tanggunak yang mulai panik berkeringat. Chun Myung ngejawab, "Hadeh, gimana sih Pak Tua? Apa kau serius mau menyelesaikan masalah yang membuat seseorang hampir kehilangan nyawanya hanya dengan sebutir pil? Nggak peduli seberapa berharganya pil tersebut, manusia lebih berharga dari obat cuy, iya kan? Aku selamat karena aku itu kuat, tapi jika yang lain yang kena, mereka pasti udah mokat. Terus sekarang kau cuma melempar pil padaku dan menganggap semuanya udah beres gitu," kata Chun Myung yang membuat mata Tanggunak mulai terbuka dengan lebar. Makin panik dan keringat mulai membanjiri wajahnya. Chun Myung pun ngeluarin sebuah buku ke atas meja dan dia bilang, "Untuk kenyamanan kita berdua, aku udah mencatat semuanya kok. Cukup ikuti apa yang tertulis di sana. Nggak perlu terkesan begitu karena aku udah mempersiapkannya. Bacalah dengan perlahan karena itu memang agak panjang," kata Chun Myung yang membuat Tanggunak terdiam seribu bahasa, kehilangan kata-kata dan raut wajahnya pun sulit diungkapkan. Dia nggak menyangka kalau Chun Myung benar-benar akan memanfaatkan dia separah ini. Nggak berselang lama, Chun Myung pun ngelaporin hasil negosiasinya kepada Baek Chun dan kawan-kawan. Baek Chun dan yang lain yang baru mendengarkan tentang aliansi tentu sangat kaget dong. Dia kira Chun Myung hilang entah kemana setelah makan tadi, tapi tiba-tiba kembali dengan aliansi. Dia tahu kepala keluarga Tang menyukai Chun Myung, tapi dia nggak menyangka hal ini akan terjadi begitu cepat. Memang perkara aliansi ini hanya perlu menunggu persetujuan ketua sekte Gunung Berbunga. Tapi setelah Chun Myung ngejelasin kepada Baek Chun kalau aliansi ini sangat menguntungkan bagi sekte, barulah Baek Chun setuju dengan aliansi tersebut. Tapi masih ada satu hal yang bikin Baek Chun khawatir. Gimana sikap 9 sekte besar jika mereka tahu Gunung Berbunga bersekutu dengan keluarga Tang? Baek Chun bilang, dari zaman dulu Gunung Berbunga selalu bersekutu dengan 9 sekte besar, tapi kita nggak pernah memiliki sejarah beraliansi dengan salah satu dari 5 keluarga besar. Kau tahu ketegangan yang ada antara 9 sekte besar dan 5 keluarga besar, bukan? Mungkin beraliansi dengan keluarga Tang membantu Gunung Berbunga saat ini, tapi ketika saatnya tiba bagi Gunung Berbunga untuk bergabung kembali dengan 9 sekte besar, itu bisa menjadi masalah. Itulah yang membuatku khawatir, Chun Myung. Apa kau mempertimbangkan hal itu saat membuat keputusanmu tadi? Mendengarkan pernyataan tersebut, Chun Myung marah dong dan dia bilang, memang apa hebatnya bergabung dengan 9 sekte besar? Kehormatan pantatmu lah. Kau mau kembali lagi ke Zongnam, hah? Kau pikir kehormatan yang kita dapatkan dari bergabung kembali dengan 9 sekte besar lebih berharga daripada aliansi dengan keluarga Tang? Apa kau nggak punya harga diri? Siapa yang menendang kita keluar dari 9 sekte besar? Ya mereka lah, para bajingan sialan itu. Dan sekarang setelah kita menjadi lebih kuat, kau mau kembali dan tersenyum lalu mengemis kepada mereka, terus bilang ke mereka, mari kita lupakan masa lalu dan bekerja sama lagi gitu. Kau pikir kita ini apa? Sekumpulan orang-orang tolol. Jangan mimpi senior. Kalau 9 sekte besar itu benar-benar saling mendukung di saat genting, Gunung Berbunga nggak akan terpuruk seperti sekarang ini, kata Chun Myung mengajarkan Baek Chun sejarah yang sebenarnya. Ngelihat kepercayaan diri dari Chun Myung atas aliansi yang dia tawarkan ini, akhirnya Baek Chun memutuskan akan menggunakan otoritas yang dia berikan kepada ketua sekte untuk merealisasikan aliansi ini. Apapun yang terjadi, Baek Chun akan bertanggung jawab penuh, kata dia. Dan dia pun nyuruh John Yong untuk
menuliskan surat terkait detail pembentukan aliansi agar segera dikirimkan kepada pemimpin sekte Gunung Berbunga. Urusan keluarga Tang udah dianggap selesai. Kini Chun Myung menanyakan gimana kelanjutan untuk pergi ke Yunnan. Senior Jogul, persiapan untuk karavan menuju Yunnan harusnya udah selesai bukan? Tanya Chun Myung. Tapi Jogul malah ngejawab, sebenarnya nggak ada karavan. Hah? Bukannya ayahmu waktu itu bilang ada karavan? Tanya Chun Myung keheranan. Dengan wajah yang berkeringatan, Jogul terpaksa ngejawab, itu ayahku berbohong sih agar kita segera keluar dari Chengdu sebelumnya. Dia hanya mengumpulkan beberapa pedagang untuk diberangkatkan dan berencana menjelaskan setelah kita udah jauh dari Chengdu. Lalu setelah mendengarkan itu tanpa basa-basi, Chun Myung pun langsung pergi ke tempat kepala keluarga Tang berada untuk meminta satu bantuan lagi kepada dia. Chun Myung bilang, anggaplah ini permintaan seorang teman. Apa kau bisa mencarikan kami karavan menuju ke Yunnan? Kami berencana menyelinap masuk ke Yunnan bersama mereka. Kami ingin masuk ke Yunnan sampai ke Nanman Beast Palace. Kami nggak punya banyak waktu, jadi tolong bantu kami segera, oke? Mendengarkan itu, Tang Gunak cuma bisa bermuka datar karena ngelihat bisa-bisanya nih anak muda nggak berhenti meminta hal besar sejak mulai negosiasi tadi. Tapi sesuai janji, Tang Gunak wajib bersedia membantu Chun Myung, ya sebagai teman. Namun sebelum itu dia harus meminta persetujuan dari Dewan Elder terlebih dahulu. Nggak berselang lama, Tang Gunak pun hadir memenuhi panggilan rapat dari Dewan Elder. Beberapa dari mereka langsung mempertanyakan alasan dari Tang Gunak beraliansi dengan Gunung Berbunga. Harusnya Tang Gunak memilih Wudang atau Zongnang yang lebih kuat sebagai aliansi. Mendengarkan pertanyaan itu spontan, Tang Gunak jengkel. Bagi dia, Dewan Elder hanyalah sekelompok orang tua bodoh yang menolak mundur dari posisi mereka, menggunakan alasan seperti loyalitas keluarga dan selalu ikut campur dalam semua dan setiap masalah kecil, serta mencoba untuk menunjukkan otoritas di atas kepala keluarga. Pengaruh mereka semakin kuat hingga kepala keluarga sekalipun harus berhati-hati di sekitaran mereka. Di saat para elder terus mencecar pertanyaan kepada Tang Gunak yang gak mau menjawab, akhirnya ketua elder yang bernama Tang Woi memberikan kesempatan dengan sopan kepada Tang Gunak untuk berbicara. Tang Gunak pun bilang kalau Gunung Berbunga adalah sekte yang layak untuk diajak beraliansi. Tang Woi heran dengan penjelasan tersebut. Kenapa kepala keluarga Tang bisa mencapai kesimpulan sembrono seperti ini? Atau dia sebagai ketua elder nggak tahu kalau Gunung Berbunga udah kembali bangkit dari keterpurukan mereka? Tang Woi juga memberikan tekanan kepada Tang Gunak dan bilang, apa keluarga Tang udah jatuh derajatnya sampai setara dengan Gunung Berbunga? Itu yang ingin kau sampaikan? Berhubung Tang Gunak diam aja, Tang Woi pun beralih ke masalah lain, di mana baru-baru ini Tang Gunak mencopot Tang Pai sebagai posisi pewaris. Apa alasannya? Dengan tegas Tang Gunak menjawab kalau anak sulungnya itu nggak layak menjadi pewaris. Dari penilaiannya, Tang Pai nggak layak untuk memikul tanggung jawab besar menjadi kepala keluarga Tang di masa depan. Makanya lebih baik mundur demi kebaikannya juga. Terus siapa yang akan menjadi pewaris baru? Tanya ketua elder. Tang Gunak bilang kalau salah satu adik laki-lakinya, yaitu Tang Pai, yang akan menjadi calon pewaris sesuai dengan tradisi keluarga Tang. Mendengarkan itu, Tang Woi mulai kesal dan bilang dalam hati, sialan, apa kau sedang mengejekku karena telah mengambil posisi pewaris dari ayahmu? Setahu Tang Woi, Tang Pai adalah pemuda yang cukup kuat. Bukankah harusnya dia lebih mampu menjadi pewaris? Tang Gunak membenarkan hal tersebut. Memang di masa lalu mungkin dia nggak akan mencopot Tang Pai dari posisinya. Tapi setelah melihat kehebatan seseorang, Tang Pai terlihat nggak layak sedikit pun. Sampai sejauh ini semua jawaban dari Tang Gunak nggak membuat Tang Woi puas. Makanya dengan tegas dia bilang, apa yang sebenarnya ingin kau sampaikan? Kau terdengar seperti sedang meletakkan kemampuan di atas segalanya dalam posisi pewaris. Apa itu benar? Tepat sekali ketua elder, jawab Tang Gunak singkat, padat dan jelas. Tang Woi ngelanjutin, jadi kau mengatakan kalau pewaris nggak harus anakmu? Iya gitu. Dengan kata lain, jika ada anak lain dari keluarga Tang yang melebihi Divine Dragon of Monhua itu, kau nggak keberatan menunjukkan mereka sebagai pewaris? Ya begitu maksudmu? Tang Gunak membenarkan pernyataan dari Tang Woi ini, dan itu membuat si kakek kagum pada keterbukaannya ini. Makanya si kakek pun bilang, baiklah kalau begitu, gimana kalau kita mengadakan pertandingan antara Divine Dragon Monhua dan salah satu putra dari kami, dan pemenangnya menjadi pewaris. Pertanyaan itu membuat Tang Gunak ketawa cekikikan dan dia bilang, sepertinya kalian salah paham elder.
Asal kalian tahu, nggak ada satu orang pun di keluarga Tang yang bisa mengalahkan Divine Dragon Monhua. Maksudku bukan hanya pewaris, tapi secara keseluruhan, kata Tanggunak yang otomatis membuat Tang Wei lumayan kesal di sini. Dia bilang kalau kepala keluarga Tang nggak mungkin tahu segalanya tentang kekuatan generasi penerusnya. Menurutnya, anak-anak keluarga Tang bukanlah anak yang lemah. Bukankah sebagai kepala keluarga, Tanggunak harus lebih percaya kepada keluarganya sendiri? Si kakek ngelanjutin, ada Tang Hak di sini. Gimana kalau kita mengadu anak itu dengan Chun Myung dari Gunung Berbunga itu? Mendengarkan itu, Tanggunak merasa kalau si kakek sangat ingin menjadikan Tang Hak sebagai pewaris. Padahal seingatnya si kakek ini kan pernah bilang dulu kalau dia nggak akan memberikan perlakuan istimewa kepada Tang Hak hanya karena dia adalah cucunya. Tang Wei membalas, bukankah tolak ukurnya adalah kemampuan? Kata Tang Wei yang nggak bisa ditolak oleh Tanggunak. Namun Tanggunak malah bilang, baiklah, tapi pertaruhan membutuhkan taruhan dan pertandingan datang dengan harga. Gimana kalau kita menambahkan sedikit kesepakatan di sini? Jika Tang Hak memang menang melawan Divine Dragon of Monhua itu, aku akan memberikan Dewan Elder wewenang untuk menunjuk pewaris siapapun itu tanpa interupsi sedikit pun. Tapi jika Divine Dragon memang menang, aku nggak akan pernah mentolerir campur tangan apapun dari Dewan Elder dalam semua keputusanku sampai aku mundur sebagai kepala keluarga nantinya. Gimana menurut kalian? Apa kalian cukup percaya diri untuk menerima taruhan ini? Kata Tanggunak menantang seluruh Elder di ruangan tersebut yang membuat mereka benar-benar terdiam. Mayoritas Elder nggak mau mengambil resiko taruhan sebesar ini, tapi ketua Elder malah tersenyum lebar menerima tantangan dari Tanggunak ini. Oke, sekarang kita pindah ke Chun Myung yang masih aja dikejar-kejar sama Tang Soso, bahkan sampai membuat dia tersudut nggak bisa kabur lagi. Tang Soso pun nanya pada Chun Myung yang tersudut, kenapa dia terus-terusan kabur darinya? Apa karena Soso ini nggak cantik atau punya kepribadian yang buruk? Chun Myung bilang bukan itu masalahnya. Dia benar-benar nggak punya niatan untuk menikah. Intinya Chun Myung nggak tertarik kepada Soso. Mendengarkan itu, Soso bilang, enggak, pasti bukan itu. Kau jatuh cinta pada orang lain, bukan? Itu sebabnya kau menjauhiku. Udah jelas itu. Kalau enggak, mana mungkin kau menolak wanita secantik aku ini, bukan? Kata Soso membayangkan Chun Myung jatuh hati kepada Iseol. Woi, hentikan fantasi bobrokmu itu. Harusnya aku gak menjawabmu barusan. Apapun itu, aku gak tertarik dengan pernikahan. Jadi berhenti mengikutiku dan cari aja orang lain sana, kata Chun Myung yang mencoba menolak dengan tegas. Tapi tetap aja Soso gak mau menyerah, bahkan bertekad akan membuat Chun Myung jatuh pada pesonanya. Mendengarkan itu, Chun Myung bilang dalam hati, hadeh, ditambah kehidupan yang sekarang, umurku mungkin udah lebih dari 80 tahun. Apapun yang kau lakukan, kau hanya terlihat seperti anak kecil ingusan. Apanya yang pesona, pantatlah. Di saat Chun Myung mau menolak Soso lagi dengan lebih keras, tiba-tiba Tang Zhan datang dari belakang dan dia bilang kepada Soso kalau ayah mereka sedang mencari Tuan Chun Myung. Seketika Soso kaget mendengarkan informasi tersebut. Tang Zhan ngelanjutin, ayah bilang ini adalah masalah yang sangat mendesak, kata Tang Zhan. Dan saat ini Tanggunak juga menunggu Chun Myung di aula kepala keluarga dengan wajah yang sangat serius. Yuk kita cukupkan ceritain sampai di sini ya guys ya. Akankah Chun Myung bertarung dengan pemuda lainnya atau dengan seluruh Elder yang ada di sana? Wah, apa yang akan terjadi pasti sangat menarik. Saksikan terus alur cerita Sword Art Return hanya di channel Fokuser Anime dan stay update. Bagi teman-teman yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke,